Dia tidak pernah menanamkan sedikit pun rasa iri dan dengki dalam hatinya. Ini Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun menanamkan rasa iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Kita berhusnuzon kepada takdir Allah. Allah menetapkan semua makhluknya, baik dari hewan, manusia, Allah tetapkan takdirnya. Dan Allah tidak pernah salah dalam memberikan rezeki, tidak salah memberikan apa yang harus diterima oleh hambanya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kehidupan di pagi hari ini. Allah kembalikan nyawa kita, Allah kembalikan roh kita sehingga kita bisa bangun, dan alhamdulillah kita bersyukur dengan cara bisa hadir menuju masjid melaksanakan ibadah salat subuh sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala setiap kita yang beragama Islam. Kemudian juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan menjadi kerinduan bagi kita semua dan kita mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan ketika amal kita nanti kurang di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, kurang amal kita. Mudah-mudahan syafaat beliaulah yang bisa memberatkan amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu kisah yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak hanya kita dengarkan, tetapi bisa benar-benar kita amalkan dalam hidup kita. Kisah ini datang dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah dan para sahabat duduk di majelis. Majelis ini tempat mencari ilmu, tempat untuk berbagi ilmu. Maka Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang datang, Rasulullah menyampaikan bahwa dia adalah penduduk surga. Dia sudah mendapatkan gambaran akan masuk surga nantinya. Di hari itu para sahabat heran, tetapi mereka tidak menanyakan kepada Rasulullah. Kemudian di hari keduanya berlanjut, sahabat itu datang kembali ke majelis tersebut dan Rasulullah kembali mengatakan bahwa dia adalah seorang penduduk surga. Kemudian di hari ketiganya berlanjut kembali, maka Rasulullah mengulangi hal tadi. Maka Abdullah bin Amr bin As dia heran dan juga merasa penasaran, kenapa sahabat ini terus 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan hal tersebut, bahwa sahabat tersebut adalah penduduk surga. Maka Amr bin As itu mengikuti sahabat yang dicap akan masuk surga oleh Rasulullah. Dia meminta izin, bolehkah saya untuk beristirahat, bertamu di rumahmu selama 3 hari. Dan seorang sahabat tersebut mengizinkan. Dia mengizinkan Amr bin As untuk istirahat di rumahnya selama 3 hari. Maka dia datang ke rumahnya, mengikuti segala aktivitas sahabat ini. Dia melihat tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada kelebihan. Kalau solat, dia solat seperti biasa. Dia solat sunnah, kemudian dia berzikir selesai. Tidak ada dia melakukan zikir berjam-jam. Dia tidak melakukan jihad dan apapun itu. Dia hanya solat seperti biasa, amalan-amalan para sahabat pada saat itu. Kemudian di pagi hari dia juga melihat bahwa sahabat ini bangun menjelang masuknya waktu solat subuh. Dia melaksanakan solat tahajud, kemudian solat subuh selesai. Amr bin As itu makin penasaran, apa yang menjadi amalan
sahabat ini sehingga Rasulullah benar-benar mencapnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di hari kedua dia tidak menemukan amalan yang lain. Di hari ketiganya karena dia hanya izin bertamu 3 hari di rumahnya. Di hari ketiga itu sahabat Amr bin As menanyakan langsung, "Wahai fulan, saya mendengar Rasulullah menyampaikan kepada kami bahwa engkau adalah penduduk surga. Apa amalan yang membuat engkau diberikan cap langsung oleh Nabi? Kalau yang lain memberikan cap, kami tidak akan peduli. Tetapi ini Rasulullah SAW memberikan cap, engkau adalah penduduk surga yang masih berada di bumi." Maka sahabat ini menjawab, "Saya tidak punya amalan yang lebih. Saya melakukan sholat, saya melakukan ibadah-ibadah lainnya sama seperti yang lain. Saya bersedekah tidak banyak. Saya tidak pernah berjihad." Maka Amr bin As menanyakan kembali, "Lantas apa yang engkau lakukan sehingga engkau dicap akan masuk surga?" Maka sahabat ini memberikan kepada Amr bin As bahwa saya ini tidak pernah berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Ini yang harus pertama kita tekankan. Seseorang bisa dicap masuk surga oleh Rasulullah SAW, menjadi penduduk surga, disebabkan dia tidak pernah berkata yang tidak baik. Artinya dia berkata jujur, kemudian perkataannya tidak menyakiti hati orang lain. Karena ada beberapa orang dari kita Bapak Ibu mengatakan kebenaran dengan cara yang salah. Ini tidak dibenarkan. Ada kebenaran yang disampaikan dengan cara yang benar, itu yang luar biasa. Maka sahabat ini juga seperti itu. Dia tidak pernah berkata kecuali dengan perkataan yang benar dan baik. Maka ini menjaga lisan. Kemudian Amr bin As tidak merasa cukup, karena dia juga merasakan bahwa sahabat yang lain berkata baik. Dia melanjutkan, "Kemudian amalan apa lagi yang engkau lakukan sehingga Rasulullah begitu mengagumi, begitu mencap engkau sebagai ahli surga?" Apa yang dia sampaikan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah menanamkan sedikit pun rasa iri dan dengki dalam hatinya. Ini Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun menanamkan rasa iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Kita berhusnuzon kepada takdir Allah. Allah menetapkan semua makhluknya, baik dari hewan, manusia, Allah tetapkan takdirnya. Dan Allah tidak pernah salah dalam memberikan rezeki, tidak salah memberikan apa yang harus diterima oleh hambanya. Maka Bapak Ibu, sahabat tadi menyampaikan bahwa dia tidak memiliki rasa iri dan dengki kepada apa yang diberikan kepada saudara lainnya. Kepada orang lain dia itu benar-benar ikhlas, dia benar-benar tidak ada sedikit pun dengki dalam hatinya. Kemudian dia melanjutkan Bapak Ibu yang kami muliakan, dia juga mengatakan dia tidak menaruh sedikit pun dendam kepada orang yang menyakitinya. Nah, ini yang berat Bapak Ibu. Kalau mungkin berkata baik, kita bisa usahakan. Kemudian iri dan dengki kita mungkin bisa usahakan. Tetapi dendam ini terkadang Bapak Ibu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bukankah kita sudah diberikan pelajaran dalam Al-Quran bahwa iblis laknatullah alaih, ketika dia diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dendam kepada manusia dan seluruh keturunannya, kepada Nabi Adam, seluruh manusia dan keturunannya, itu akan menjadi musuhnya, dan dia dicap akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka sahabat tadi yang tidak banyak amalnya, yang dia sama seperti kita, melaksanakan ibadah-ibadah wajib, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, tapi ada satu yang membuat dia istimewa daripada sahabat lainnya,
yaitu mampu mengolah hatinya, mampu mengelola hatinya, tidak mudah untuk membenci orang, tidak sedikit pun ada rasa iri dan dengki. Dan ini yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sudah diberikan pelajaran kemarin, tidak dengan ucapan, tidak dengan perkataan, tetapi langsung di hadapan kita. Apa itu Bapak Ibu? Salah satu jamaah kita, jamaah kita yang biasa hadir bersama kita, setiap pagi kita melihat bersapa, bertutur sapa dengan beliau. Tetapi kemarin beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang beliau bawa? Tentu amal yang beliau lakukan selama hidupnya, ibadah-ibadah yang beliau lakukan, tentu itu menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian Bapak Ibu, dari pengajian ini ditegaskan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kami sampaikan untuk menguatkan keyakinan kita, maka tidak sia-sia ketika kita mampu mengolah hati kita. Suatu ketika disampaikan, qila, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyu afdalun nas, siapa manusia yang paling utama masuk surga? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling utama untuk masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, qala kullu mahmumul qalb wa saduqul lisan, yaitu orang yahmumul qalb dan juga berkata atau menjaga lidahnya. Kemudian para sahabat menjawab, qalu saduqul lisan na'rifu, yaitu kalau berkata baik, berkata jujur, itu kami sudah tahu, kata sahabat. Kemudian fama mahmumul qalb, apa itu mahmumul qalb ya Rasulullah? Apa itu mahmumul qalb? Kemudian Rasulullah menjawab, huwa at-taqiyyu, yaitu kalian bertakwa. Ini harus kita tanamkan Bapak Ibu. Huwa at-taqiyyu, kalian bertakwa kepada Allah, menyerahkan seluruh perkara hidup kalian, urusan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang menjadi manusia yang paling utama akan masuk surga. Kemudian an-naqiyyu, yang membersihkan hatinya, menjauhkan keburukan-keburukan dalam hatinya, menjauhkan hal-hal yang mengotori hatinya, termasuk tadi iri, dengki dan segala macamnya. Kemudian la itsma fi, kemudian tidak ada keinginan hatinya untuk berbuat dosa. Ada Bapak Ibu orang yang ingin berbuat dosa, tetapi orang ini yang dikategorikan oleh Rasulullah yang utama masuk surga, niatnya pun untuk berbuat dosa tidak ada. La itsma fihi. Kemudian wala baghiyah, dan dia tidak orang yang pembangkang, bukan orang yang angkuh, bukan yang sombong. Kemudian wala ghillah, dia tidak memiliki rasa dendam dalam dirinya. Kemudian wala hasadah, dan tidak ada rasa iri dan dengki kepada orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tentu amalan yang luar biasa yang dimiliki oleh sahabat yang dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita usahakan dalam diri kita. Kita usahakan benar-benar bersih hati kita, karena di surah Asy-Syu'ara disampaikan di ayat 88 sampai 90, yauma la yanfa'u malun wala banun, ada satu hari yang itu tidak berguna harta, tidak berguna anak. Di dunia ini berguna harta, kemudian anak kita juga kita banggakan, itu berguna Bapak Ibu. Tetapi satu hari nanti di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih yang menghadap Allah, hati yang tidak ada kebencian, hati yang tidak ada rasa dendam, hati yang tidak ada rasa dengki, dan hati yang tidak penuh dengan kebusukan. Kemudian Allah tegaskan, wa uslifatil jannati lil muttaqin, dan kemudian kami dekatkan surga kepada orang-orang takwa tersebut. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berharap dari pengajian ini kepada kami sendiri yang lebih
kami utamakan dan kepada kita semuanya. Mari kita bersihkan hati kita. Kita hilangkan sifat benci membenci itu. Kita hilangkan sifat iri mengiri itu. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, yang akan kita bawa adalah diri kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri tidak mampu kita antarkan kepada tempat peristirahatan kita terakhir. Kita diantarkan oleh orang lain. Maka mari kita berpikir Bapak Ibu, tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada harus kita benci dalam hidup ini, karena kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan membantu kita nantinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti yang disampaikan di dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qisasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya, sungguh dalam kisah-kisah mereka, yaitu kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para orang saleh dan orang takwa, terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi yang memiliki akal pikiran. Mudah-mudahan kisah tadi menjadi pengajaran bagi kita Bapak Ibu. Mereka sudah melaluinya, mereka sudah menghadapi Allah pada hari ini, mereka sudah bertemu dengan Allah. Tentu kita persiapkan juga diri kita yang sewaktu-waktu Allah bisa saja memanggil diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.